Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Putri Cahyani dengan NIM 2414040014. Saya di sini ingin mereview pembelajaran mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Saya di sini akan membahas yang pertama, siapa Nabi Muhammad itu? Yang kedua, kenapa Nabi Muhammad hijrah? Mengapa ke Madinah? Yang ketiga, mengapa Khadijah sangat berpengaruh kepada perkembangan Islam pada awal? Dan yang keempat adalah mengapa Umar sangat berpengaruh pada perkembangan Islam. Yang pertama, siapa Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang diutus dalam agama Islam oleh Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan wahyunya dan menyempurnakan ajaran Islam. Nabi Muhammad ini dilahirkan di Mekah pada tahun Gajah. Ayah beliau bernama Abdullah, ibu beliau bernama Aminah. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Beliau ditinggalkan oleh ayahnya ketika masih dalam kandungan, dan ketika sudah lahir juga ditinggalkan oleh ibunya karena meninggal. Dan beliau Nabi Muhammad tinggal bersama Abdul Muthalib, yaitu kakek beliau, dan ketika kakek beliau meninggal, beliau dibesarkan oleh Abu Thalib, yaitu paman beliau yang sangat menyayangi beliau. Tetapi Abu Thalib sangat menyayangi beliau, tetapi tidak mempercayai kenabian beliau. Nabi Muhammad hidup dalam dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Ketika di periode Mekah, yang pertama, Nabi mendapatkan wahyu pertamanya di Gua Hira yang diturunkan melalui malaikat Jibril oleh Allah. Yang kedua, Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dilakukan hanya kepada sahabat, istri, atau keluarga. Selanjutnya, Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terang-terangan, yaitu dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad secara terang-terangan ditolak oleh kaum Quraisy karena kaum Quraisy merasa ajaran Islam atau dakwah Nabi Muhammad bertentangan dengan ajaran mereka. Selanjutnya, Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Ketika itu kenapa Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah? Karena Nabi Muhammad merasa kaum pengikutnya terasa terancam oleh kaum Quraisy. Yang kedua, pada periode Madinah. Ketika di periode Madinah, Nabi Muhammad melakukan pembangunan negara, yaitu ketika Nabi Muhammad melakukan hijrah ke kota Madinah, Nabi
dilakukan penindasan oleh kaum Quraisy yang menyebabkan umat Islam ini hidup dalam ketidaknyamanan yang dipenuhi dengan rasa ketakutan. Selanjutnya karena disuruh hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad disuruh hijrah, sehingga Nabi Muhammad menetapkan hijrah ke Madinah. Selanjutnya karena ada undangan dari kaum Madinah yang datang ke Mekah untuk menyuruh Nabi datang ke Madinah untuk mengajarkan ajaran Islam dan mau untuk berpegang kepada ajaran Islam. Kenapa Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah? Karena yaitu ada dukungan dari kaum asal, yaitu kaum asal adalah kaum yang menerima ajaran Islam dan menyambut Nabi Muhammad dan pengikut Nabi Muhammad, yaitu kaum muhajirin secara baik-baik di kota Madinah. Selanjutnya adanya perlindungan dan keamanan, yaitu adanya perlindungan karena jauh dari kaum Quraisy, adanya keamanan, kebebasan untuk Nabi Muhammad melakukan hijrah dan strategi dan bisa mengembangkan hijrah atau dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Yang ketiga adalah pembentukan negara Islam, yaitu Nabi Muhammad bisa membentuk negara Islam pertama di Madinah. Yang selanjutnya bisa membangun aspek-aspek sosial atau ibadah dalam kehidupan kehidupan masyarakat yang berlandaskan kepada nilai sosial. Itu Nabi Muhammad juga bukan hanya menjadi pemimpin, juga menjadi pemimpin dalam bidang militer dan dalam bidang politik. Selanjutnya adanya persatuan antara kaum muhajirin dan kaum asal, yaitu kaum muhajirin adalah pengikut Nabi Muhammad yang datang ke Madinah dan kaum asal adalah kaum yang menerima baik kaum muhajirin di Madinah. Yaitu dapat disimpulkan hijrah ini adalah strategi yang diambil oleh Nabi Muhammad untuk menjaga umatnya dari ancaman dan bisa mengembangkan Islam dan bisa melanjutkan dakwahnya dan bisa mengembangkan Islam dalam bentuk yang lebih aman dan tentram. Yang ketiga, kenapa Khadijah sangat berpengaruh pada perkembangan Islam pada masa awal? Khadijah adalah istri pertama Nabi Muhammad orang pertama yang meyakini kenabian Nabi Muhammad. Karena Khadijah adalah dukungan moral dan emosional pada Nabi Muhammad, yaitu ketika Nabi Muhammad melakukan dakwahnya pertama kali, menerima wahyu pertama kali dari Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira, yaitu dia menceritakan kepada Khadijah, sehingga Khadijah meyakini dan memberi keberanian kepada Nabi Muhammad untuk meyakini Nabi Muhammad terhadap wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang tidak buruk, sehingga Nabi Muhammad merasa yakin dan melanjutkan dakwahnya. Yang kedua ada dukungan fungsional, yaitu Khadijah ini adalah sosok wanita kaya yang sangat berpengaruh di Mekah, sehingga Khadijah mengeluarkan kekayaannya untuk perkembangan Islam, untuk perkembangan dakwah Islam. Dan ketika Nabi Muhammad dan pengikutnya itu masih sedikit, yang belum ada pembahasan penggunaan materi yang signifikan, Khadijah mengeluarkan dana dan hartanya untuk keberlangsungan dakwah Nabi Muhammad dan untuk memastikan keberlangsungan
dan membantu pengikut Nabi Muhammad atau kaum Islam dari ancaman kaum Quraisy. Yang ketiga yaitu memberi perlindungan kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad melakukan dakwah, Khadijah memberikan dukungan atau selalu menemani Nabi Muhammad dalam masa sulit-sulitnya dan menunjukkan perannya yang sangat besar untuk memastikan Nabi Muhammad melanjutkan dakwanya tanpa ada rasa takut dan rasa cemas. Yang keempat adalah pendorong awal, yaitu Khadijah adalah orang pertama yang membenarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad, dan Khadijah berani dan tegas untuk mendorong Nabi Muhammad selalu untuk melanjutkan penyampaian pesan-pesan Islam walaupun ada tantangan dan rintangan. Yang keempat adalah mengapa Umar sangat berpengaruh pada perkembangan Islam. Karena adalah Umar sebelum masuk Islam adalah orang yang sangat berpengaruh pada kaum Quraisy, karena dia keturunan dari Quraisy. Ketika dia sudah masuk Islam, yaitu memberi kekuatan dorongan, yaitu karena Umar menjadi keturunan dari Quraisy, banyak orang yang menyegani Umar bin Khattab, sehingga Islam bisa menjadi berani atau mempunyai kekuatan untuk melawan Quraisy. Yang kedua adalah memberi keberanian kepada umat Islam, yaitu umat Islam yang dulunya tidak berani melawan Quraisy, sehingga ketika Umar sudah masuk, dia melihat betapa karena Umar adalah kaum yang disegani oleh kaum Quraisy, dan umat Islam berani untuk melawan kaum Quraisy yang dulu umat Islam sangat tidak bisa melawannya. Yang ketiga adalah perlindungan dan pendorongan politik, yaitu Umar bin Khattab sangat memiliki sosok yang kuat dalam bidang politik, dan Umar bin Khattab juga membantu Nabi Muhammad dalam peperangan, yaitu misalnya perang Uhud dan perang Badar, yaitu peperangan dalam peperangan dengan kaum Quraisy, yaitu peperangan itu bisa membawa kemenangan bagi umat Islam, karena pengikut Nabi Muhammad yang dulunya penakut bisa menjadi berani dan melakukan pendorongan penyebaran Islam, yaitu Umar bin Khattab juga menyebarkan agama Islam ke wilayah-wilayah di luar kota Mekah dan Madinah, dan bisa membuat Islam bisa menyebar di mana-mana, dan Islam pun bisa melakukan penaklukan ke kota Mekah kembali karena memiliki keberanian terhadap Umar bin Khattab. Dan kalau misalnya Umar bin Khattab ini tidak ada, pasti umat Islam masih merasa takut terhadap kaum Quraisy dan tidak memiliki perlindungan terhadap kaum umat Islam, dan umat Islam tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang datang dari ancaman kaum Quraisy itu. Dan pasti masalah umat Islam banyak sehingga tidak bisa, dan Umar bin Khattab misalnya Umar bin Khattab tidak ada, wilayah Islam ini hanya beredar hanya kepada kota Mekah dan Madinah saja, karena Nabi Muhammad cuma melakukan penyebaran